Yang akan dibahas kali ini akan menampilkan seorang aktor kebanggaan kita bersama, aktor laga Indonesia, Joe Taslim. Tapi ingat loh ya, ini adalah film Korea, di mana Joe Taslim akan tampil sangat mantap dengan akting dan laganya bersama beberapa aktor dan aktris kenamaan Korea seperti Jang Hyuk, Kim Hyung Soo, dan banyak lagi. Film yang berdasarkan kisah nyata sejarah ini akan menceritakan seorang pendekar pedang yang ingin hidup damai dengan anak gadisnya. Namun keinginan itu harus terhalang lantaran sang anak akan dijadikan budak yang akan dibuat permantapan oleh para manusia penuh keringat berbahaya. Yes, lanjut ke cerita lengkapnya. Nontonnya santuy aja ya. Bernama Joseon di negara Korea yang diawali dengan kaburnya Raja Joseon yang ke-15 yang bernama Gwan Hae-jun dari istananya untuk menghindari serangan musuh yang tak lain adalah kelompok pemberontak yang dulunya mendukung sang raja. Pemberontakan itu terjadi karena sang raja mencoba untuk tidak mendukung salah satu dari dua kubu yang sedang berperang, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing, Cina. Hal itu membuat negara Korea berada dalam posisi yang sulit karena Raja Gwan Hye tidak mau berat sebelah. Di saat dia mendukung Ming, maka dia khawatir dinasti Qing yang terkenal dengan suku Jurchennya yang barbar akan menyerang dinasti Joseon. Sementara saat dia mendukung Qing, maka Raja Gwan Hye akan mengecewakan dinasti Ming yang sudah sangat berjasa membantu dinasti Joseon saat invasi atau penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Hideyoshi Toyotomi di semenanjung Korea beberapa tahun silam. Oleh karena itu, Raja Gwan Hye memilih untuk netral, tidak mendukung dua kubu itu. Nah, hal itulah yang membuat sebagian pejabat menentangnya dan melakukan pemberontakan. Malam ini, Raja Gwan Hye bersama beberapa pengawalnya sedang berlari dari kejaran para pemberontak. Salah satu pengawal sang raja sedang membawa bayi dari Raja Gwan Hye. Selang beberapa waktu setelah mereka sampai di tujuan, para pemberontak datang untuk menangkap Raja Gwan Hye. Disinilah seorang pemuda yang tak lain adalah pengawal raja maju menghadang mereka semua. Namanya adalah Gum Sabok. Dia merupakan pendekar pedang pelindung keluarga kerajaan yang paling setia dan juga ahli pedang terbaik. Nah, di sini nih bakalan terjadi perduelan antara Gum Sabok dengan salah seorang pendekar pedang terbaik kerajaan yang bernama Min Sung Ho. Sebenarnya Sung Ho ini masih memiliki keraguan untuk memberontak kepada sang raja karena pada kenyataannya Raja Gwan Hye adalah seorang raja yang baik dan bijaksana. Cuman karena keputusan sang raja untuk tidak mau membantu dinasti Ming, akhirnya dia terpaksa ikut melakukan kudeta. Di samping itu, dia ternyata juga diprovokatori oleh seorang pejabat yang bernama Lee Mok-yo untuk menggulingkan raja yang katanya sudah tega membunuh saudaranya sendiri dan membuat beberapa jenderalnya terbunuh karena harus menyerah kepada musuh. Memang benar apa yang dikatakan oleh Lee Mok-yo. Raja membuat adiknya yang bernama Yong Chang terasingkan dan akhirnya dibunuh oleh salah satu pengikut raja yang pada saat itu sebenarnya tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dan berbagai alasan lainnya yang tak lain tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyat yang dipandang sebelah mata oleh sebagian pejabat. Bahkan dianggap kejahatan berat sehingga terjadilah pemberontakan ini. Dan inilah perduelan antara pendekar pelindung raja dan seorang pendekar yang ingin menggulingkan sang raja. Yang lain hanya menyaksikan karena sejatinya seorang pendekar sejati nggak ingin pertarungannya diganggu orang lain. Serpihan pedang yang hancur akibat hantaman pedang Min Sung Ho mengenai mata Gum Sabok hingga membuatnya cedera lumayan parah. Kemudian sang raja yang melihat tak ada lagi peluang untuk menang akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada para pemberontak itu. Namun sebelum raja dibawa pergi ke tempat pengasingan, terlebih dahulu dia menyobek bagian dari bajunya untuk diberikan kepada Gum Sabok, sekaligus mempercayakan anaknya yang masih bayi kepada pengawal setianya itu, karena memang gak ada pilihan lain selain itu. Sebelum melanjutkan kisahnya, kita akan flashback sebentar tentang awal mula Gum Sabok bertemu dengan sang raja, yaitu saat Gum Sabok sedang bertarung dengan beberapa orang dari dinasti Qing seorang diri. Pertarungan itu ternyata merupakan lanjutan dari pertarungannya dalam sebuah penjara dinasti Qing setelah dia berhasil membunuh beberapa pasukan di sana yang saat itu dipimpin oleh seorang pendekar terhebat bernama Guru Tai. Gum Sabok merupakan seorang yatim piatu dengan potensi bakat dan naluri bertarung yang sangat luar biasa.
Raja Gonghe yang saat itu ditemani pengawalnya yang tak lain adalah Min Sung Ho tak sengaja menemukannya dan akhirnya membawanya ke istana untuk dilatih secara serius ilmu perpedangan. Bahkan dia diajari langsung oleh sang raja hingga kemudian dia diberi sebuah pedang oleh Min Sung Ho yang ditempa oleh seorang penempa pedang profesional langganan kerajaan sebagai tanda bahwa dia harus selalu menjaga keluarga raja terutama anak sang raja. Kebaikan sang raja membuat hati keras Gyeom Sabok melunak dan sejak saat itulah dia berjanji akan selalu setia sampai mati menyerahkan jiwa raganya untuk keluarga Raja Gwanghei. Dan setelah kejadian kudeta di malam itu, Raja Gwanghei diasingkan ke sebuah pulau terpencil bernama Jeju. Dan tepat 18 tahun setelahnya, yaitu bertepatan pada tahun 1641, dia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena tidak sama seperti raja-raja dinasti Joseon sebelumnya yang makamnya bagus dan indah. Selama 18 tahun itulah Gyeom Sabok merawat dan membesarkan anak sang raja di puncak gunung agar tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bahkan Gyeom Sabok mengubah namanya menjadi Taeyul, bukan Tuyul loh ya. Sekaligus juga nama sang putri mengikuti nama marga barunya yaitu Tae. Lengkapnya adalah Tioka dan Tiul menjadikannya sebagai anaknya tanpa Tioka ketahui. Sehari-harinya mereka berdua menjalani kehidupan di pegunungan yang jauh dari keramaian orang-orang, berburu untuk mencari makan dan mengambil kulit hewan buruan mereka untuk dijual dan lain-lain. Hati Taeyul sangat tentram dan damai menjalani hidup seperti ini. Namun efek dari pertarungannya dengan Min Sung Ho beberapa tahun silam membuat matanya sekarang semakin bermasalah. Penglihatannya semakin hari semakin mulai kabur dan hampir mengalami kebutaan. Sebagai seorang anak, Tioka khawatir dengan ayahnya. Akhirnya dia mendatangkan seorang tabib yang juga seorang biksu untuk memeriksa mata ayahnya. Biksu itu menyarankan agar ayahnya segera diberi obat herbal yang hanya ada di pos perdagangan di desa bawah, yang katanya sang biksu pemilik pos perdagangan itu mempunyai hutang kepadanya sehingga mereka bisa memperlakukan Tioka dan ayahnya dengan baik. Namun dia harus cepat-cepat memberikan obat itu. Kalau terlambat maka ayahnya akan mengalami kebutaan total. Setelah biksu itu pergi, Tioka langsung mengajak ayahnya untuk turun gunung menuju pos perdagangan yang ada di desa bawah. Tapi sang ayah malah menolak karena nggak mau turun gunung, takut ada yang mengetahui identitasnya sehingga bisa membahayakan anak gadisnya itu. Tioka terus memaksa sang ayah dengan nada marah hingga dia berniat untuk pergi sendiri mencari obat itu demi kesembuhan sang ayah tercinta. Akhirnya melihat anaknya yang bersikeras seperti itu membuat hati Taeyul melunak dan mau gak mau dia harus pergi ke desa bawah gunung bersama dengan anaknya itu. Di tahun 1641 ini yang menjadi raja adalah seseorang bernama Injo sebagai pengganti dari Raja Gwanghei yang sebelumnya diturunkan secara paksa. Dan saat ini sang raja mengadakan Bahsul Masail atau musyawarah bersama dengan beberapa pejabat tentang kekejaman dinasti Qing terhadap rakyat Korea. Hal itu karena Raja Injo mendukung dinasti Ming secara terang-terangan dan memecat beberapa pejabat yang tidak mendukungnya, hingga akhirnya dinasti Qing yang menjadi musuh dinasti Ming murka dan mulai menjadikan Korea yang saat ini masih dikuasai oleh dinasti Joseon sebagai negara jajahannya. Dan mau nggak mau Raja Injo harus patuh kepada Qing. Orang-orang Qing melakukan perbudakan terhadap orang Joseon, terutama gadis-gadis, bahkan wanita yang sudah bersuami tapi yang masih seger-seger, di mana aturannya adalah jika menginginkan para budak itu kembali maka harus ditebus dengan harga tinggi. Bahkan saat ini harganya lebih ditinggikan lagi, hingga raja dan para pejabat khawatir suatu saat nanti malah anak-anak mereka lah yang akan diincar oleh orang-orang dinasti Qing. Akhirnya pejabat yang bernama Lee Mukyo menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan kepala perbudakan dinasti Qing yang disebut Wang Bang. Selain itu, Min Sung Ho yang saat ini mengikuti Raja Injo berniat untuk mengundurkan diri dan menjadi rakyat biasa karena dia merasa bersalah atas semakin kacaunya dinasti Joseon setelah digulingkannya raja sebelumnya yaitu Raja Gwanghei. Nah, kemudian Tioka dan Taeyul sampai di keramaian kota dan melihat barang-barang jualan yang menarik hati Tioka. Selain itu, mereka berdua juga menikmati makanan di sana. Dan tak lama kemudian ada sebuah kejadian yang sangat memilukan, yaitu seorang laki-laki bersama anak gadisnya ingin menebus istrinya yang dijadikan budak. Namun ternyata harganya malah semakin mahal hingga dia memohon belas kasihan dari para pedagang budak itu.
Makin menjengkelkannya lagi saat mereka mau membebaskan istrinya jika anak gadisnya dijadikan sebagai gantinya. Kemudian saat orang-orang mulai marah dan ingin menyerang orang-orang jahat itu, malah datang 3 orang algojo pengawas perdagangan budak yang disebut Huang Bang itu. Dari sini diketahui orang-orang yang membawa para budak itu adalah orang-orang Joseon yang menjadi antek-antek dinasti Sing. Kemudian salah satu dari 3 orang itu memukul laki-laki yang ingin menyelamatkan istrinya yang menjadi budak dengan keras. Melihat kekejaman yang terjadi, membuat Taeyoka ingin melakukan sesuatu, tapi buru-buru dihentikan oleh sang ayah. Dan tak lama kemudian datang beberapa prajurit Joseon untuk menghentikan keributan-keributan ini. Namun setelah tahu bahwa 3 orang ini adalah orang-orang Sing, maka prajurit itu nggak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi. Di tempat yang lain, Lee Muk-yo sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Sing dengan memakai penerjemah karena perwakilan Sing tidak bisa berbahasa Joseon. Tak lama kemudian datang seseorang yang sangar bersama 3 algojo yang sebelumnya terlihat di pusat kota. Dia ini adalah kepala Huang Bang atau yang mengurusi perjualan budak. Namanya adalah Guru Tai. Kedatangannya membuat Lee Muk-yo kaget karena baru pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang terkenal paling hebat di antara para prajurit dinasti Sing yang gila akan kekuasaan itu. Tak hanya itu, Guru Tai ini juga merupakan sepupu dari Kaisar Huang Taiji yang tak lain adalah Kaisar dinasti Sing. Kata-kata kasar yang mengandung banyak unsur penghinaan kepada Joseon membuat Min Sung Ho tak kuasa menahan amarahnya. Dari sini, Guru Tai dengan kepekaannya terhadap kekuatan melihat Sung Ho sebagai ahli pedang yang hebat. Akhirnya, Guru Tai ingin melihat kekuatan Sung Ho secara langsung dengan melakukan latih tanding dengan salah satu anak buahnya yang bernama Hwasam. Sebelum bertanding, Lee Muk-yo menyuruh Sung Ho agar mengalah karena khawatir Guru Tai akan melakukan hal yang tak terduga jika anak buahnya kalah. Namun Sung Ho nggak bisa melakukan itu karena dia nggak mau diinjak-injak oleh orang-orang Sing. Selain itu, di sana juga banyak murid-murid Sung Ho yang melihat. Dan akhirnya pertarungan pun berlangsung. Sung Ho melakukan permainan pedang dengan tenang dan santuy, tidak seperti Hwasam yang ambisius dan arogan, mengira dialah yang terbaik. Pada akhirnya, pertarungan singkat itu berakhir dengan kemenangan Sung Ho. Melihat permainan pedang Sung Ho membuat Guru Tai tertarik kepadanya. Setelah pergi, Hwasam masih saja menyombongkan diri, mengira dia dengan mudah bisa mengalahkan Sung Ho. Hingga Guru Tai yang tahu seberapa kuat Sung Ho sedikit jengkel dengan anak buahnya yang satu ini. Tapi dia juga semakin bersemangat jika bertemu dengan orang kuat. Sementara itu, Taeyul dan anaknya akhirnya sampai di tempat tujuan mereka, yaitu pos perdagangan dalam rangka membeli obat untuk mencegah kebutaan Taeyul. Setelah bertemu dengan wanita pemilik tempat itu, ternyata apa yang disampaikan oleh biksu kepada Taeyoka malah sebaliknya. Artinya si biksu itulah yang sebenarnya mempunyai hutang kepada wanita pemilik pos perdagangan ini. Di samping itu, obat yang diinginkan itu ternyata selain mahal juga harus melalui koneksi pejabat setempat karena barangnya yang langka. Taeyul sudah menyerah untuk mengobati matanya, tapi tidak dengan anaknya yang tetap bersikeras untuk mendapatkan obat itu. Tapi apalah daya, bahkan kulit yang dia bawa sebagai bayaran untuk obat yang dicari tidak bisa dia gunakan. Akhirnya mereka berdua pergi dari sana. Nah, saat keluar mereka berpapasan dengan Guru Tai dan anak buahnya. Taeyul menundukkan wajahnya karena nggak mau mendapatkan masalah. Di pos perdagangan ini, Guru Tai mengajak wanita pemiliknya untuk bekerja sama dengannya dalam perdagangan budak. Tapi wanita itu nggak mau dan pamit meninggalkan tempatnya sembari mempersilahkan Guru Tai dan anak buahnya untuk beristirahat di tempat ini. Saat di perjalanan, Taeyul memberikan sebuah gelang yang anaknya lihat saat pertama kali masuk ke kota ini. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya selalu memberikan kebahagiaan tersendiri, meski Taeyoka bukanlah anak kandungnya. Kemudian mereka berdua sampai ke tempat seorang wanita pemilik warung makan. Ternyata wanita pemilik warung itu adalah orang yang pernah menyusui Taeyoka sewaktu masih kecil. Untuk sementara waktu mereka akan beristirahat di sini.
Malam harinya, Lee Muk-yo memanggil wanita pemilik pos perdagangan agar mencarikannya seorang gadis yang katanya untuk merawat ibu dari Lee Muk-yo. Nah, kebetulan wanita itu teringat dengan seorang gadis bersama ayahnya yang datang ke tempatnya untuk mengobati mata sang ayah yang tak lain adalah Tayoka. Dan rencananya, Tayoka itu yang akan direkomendasikan kepada Lee Muk-yo. Dan di waktu yang sama, Tae-yul bermimpi menyeramkan tentang masa lalunya hingga membuatnya terbangun dan keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Dan pagi-pagi sekali dia pergi ke suatu tempat. Ternyata Tae-yul pergi ke penempa pedang yang dulu membuatkan pedang raja yang diberikan kepadanya saat menjadi pengawal Raja Gwanghwae. Dia tahu betul kisah masa lalu Tae-yul dan gadis yang dia rawat yang tak lain adalah anak kandung Raja Gwanghwae. Tae-yul datang ke sini untuk memastikan penempa pedang ini masih hidup apa enggak sebagai jaga-jaga kalau suatu saat nanti dia membutuhkan pedang seperti yang dia buat dulu untuknya. Karena pedang yang dulu sudah patah saat bertarung dengan Min Sung-ho hingga membuat matanya cedera, tapi masih digunakan olehnya dengan ditutupi sarung pedang mirip tongkat. Di saat Tae-yul pergi, Tayoka malah didatangi oleh wanita pemilik pos perdagangan untuk menawarkannya agar menjadi anak angkat pejabat tinggi Lee Muk-yo yang tugasnya katanya hanya mengurus ibu dari Lee Muk-yo dengan segala fasilitas mewah yang akan Tayoka dapatkan. Tak hanya itu, mereka juga akan mengobati mata ayah Tayoka. Mendengar semua itu, Tayoka merasa gembira karena dalam benaknya sudah tergambar makanan lezat dan pakaian mewah ala-ala bangsawan. Meski dia nanti harus berpisah dengan sang ayah walaupun memang pada awalnya demi mengobati mata sang ayah juga. Di tempat lain, Sung-ho membagi-bagikan beras kepada fakir miskin. Dan hal itu diketahui oleh dua orang anak buah Guru Tai yang kemudian membawanya untuk bertemu dengan Guru Tai. Di tempatnya ini, Guru Tai menawarkan posisi tinggi kepada Sung-ho dengan menjadi pengikutnya sebagai prajurit dinasti Sing. Padahal baru saja Sung-ho berhenti dari pemerintahan Joseon, sekarang malah ditawari menjadi prajurit, apalagi untuk dinasti Sing. Awalnya dia menolak dengan halus, tapi kata-kata mantap dari Guru Tai langsung mengenai mentalnya. Dimana ternyata Guru Tai mengetahui masa lalu Sung-ho yang telah menggulingkan raja sebelumnya, yaitu Raja Gwanghwae yang hingga saat ini masih membayangi pikiran Sung-ho. Ditambah lagi Guru Tai berjanji akan membebaskan para budak Joseon. Selain itu memang gak ada pilihan lain lagi bagi Sung-ho, karena jika dia malah menghunuskan pedangnya ke arah Guru Tai, maka Joseon akan semakin dalam bahaya besar. Kemudian saat Sung-ho kembali ke tempat Lee Muk-yo, dia nggak sengaja berpapasan dengan Tayoka dan dia sedikit mengingat kain yang dibuat tali rambut oleh Tayoka. Dan dari Lee Muk-yo ini, Sung-ho tahu bahwa gadis itu akan dijadikan anak angkat olehnya. Di sisi lain, saat Tae-yul kembali ke rumah wanita pemilik warung, dia sudah tidak menemukan anaknya lagi. Dan dari wanita itu, akhirnya Tae-yul tahu bahwa Tayoka dibawa oleh wanita pemilik pos perdagangan. Akhirnya Tae-yul langsung bergegas menuju tempat pos perdagangan. Di sana ternyata terjadi sebuah ketegangan di mana tiga orang itu nggak terima dibilang mesum. Akhirnya salah satu dari tiga orang itu mulai melakukan pertarungan dengan dua orang pemilik pos perdagangan ini. Dengan mudah dia membantai dua orang itu. Setelah itu, saat teman yang satunya maju untuk melakukan pembantaian ronde kedua, tiba-tiba Tayoka datang dan langsung mengetapelnya dengan batu hingga menggoreskan luka di wajahnya. Jelas marah dong ya orang ini. Tapi saat akan menghampiri gadis itu, tiba-tiba sang ayah muncul untuk menyelamatkan anaknya. Di sini Tae-yul nggak ada niatan untuk mencari masalah dengan orang-orang Sing ini. Oleh karena itu, saat dia disuruh untuk bersujud dan meminta maaf, Tae-yul benar-benar melakukannya hingga membuat anaknya merasa bersalah. Nah, saat sujud itu, dia masih memberi syarat kepada Tae-yul, yaitu jika dia ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup, Tae-yul harus membiarkan mereka merasakan keperawanan sang anak gadisnya. Bersamaan dengan kemarahan Tae-yul, Hwasam yang mengetahui bahwa Tae-yul bukan orang sembarangan, dilihat dari caranya memegang tongkatnya layaknya pendekar pedang, langsung menyerangnya. Tapi secara refleks ditangkis oleh Tae-yul.
Wanita pemilik pos perdagangan dan anaknya heran hampir nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasalnya selama ini Teoka nggak pernah melihat sang ayah memegang pedang ataupun bertarung dengan orang. Hingga saat ini pertarungan dahsyat Taeyul membuat dua wanita itu terkagum-kagum, yang awalnya dikira lemah ternyata overpower. Ternyata dari kejauhan Min Sung Ho melihat pertarungan itu dan akhirnya tahu bahwa sang pelindung Raja Guanghe masih sehat walafiat, yang saat itu mengalahkan Hwasam dengan mudah. Malam harinya Taeyul menceritakan semuanya kepada Teoka bahwa dia ternyata bukanlah anak kandungnya. Tapi emang dasarnya Teoka adalah anak yang baik, dia tetap akan menganggap Taeyul sebagai ayahnya yang akan selalu dia hormati. Namun saat Teoka memberitahu ayahnya bahwa dia akan mendapatkan obat untuk menyembuhkan matanya dengan menjadi anak angkat seorang pejabat, Taeyul merasa sedih dan tidak mau jika harus berpisah dengan Teoka hanya gara-gara ingin menyembuhkan matanya. Apalah artinya sembuh jika nggak ada lagi seseorang tercinta yang akan dia lihat. Keputusan Teoka sudah bulat ingin menjadi anak angkat pejabat dan sang ayah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Pada akhirnya Taeyul harus menerima kenyataan bahwa anak yang dia rawat dan jaga dari kecil harus meninggalkannya seorang diri. Sebelum pergi, Teoka berpesan kepada wanita pemilik warung agar menjaga ayahnya, dan dia pergi dengan linangan air mata serta membawa gelang yang diberikan oleh ayahnya. Di waktu yang sama di tempat lain, Sung Ho melihat Lee Mukyo dan beberapa pejabat lain yang sedang berkumpul untuk melakukan sebuah rencana. Salah satunya ternyata adalah mencari anak angkat untuk dijadikan ganti dari anak gadis mereka yang akan diserahkan kepada Guru Tai sebagaimana permintaan dinasti Sing sebagai jaminan keamanan bagi dinasti Joseon. Meskipun para pejabat itu tidak tega juga melakukan hal itu, tapi ya mau gimana lagi daripada anaknya sendiri yang dijadikan budak. Selain itu, Lee Mukyo juga ternyata sudah mengirimkan sebuah surat keberatannya kepada Raja Injo atas tindakan orang-orang dinasti Sing. Bahkan dalam surat itu dia juga meminta raja untuk memberantas para penjajah. Nah, dari sini Sung Ho tahu bahwa anak gadis yang dimaksud oleh Lee Mukyo yang katanya akan merawat ibunya ternyata adalah kedok belaka, karena yang sebenarnya adalah anak itu akan dijadikan budak menggantikan anak kandungnya. Setelah itu, dia sedikit menyesali pemberontakannya kepada Raja Guanghe beberapa tahun yang lalu, di mana sekarang dia malah bimbang dengan apa yang akan dia lakukan. Keesokan harinya, Guru Tai ternyata mendapatkan surat yang akan dikirim oleh Lee Mukyo kepada Raja Injo, dan akhirnya dengan wajah licik namun terlihat santuy, Guru Tai akan membantai para pejabat Joseon yang diam-diam akan melakukan penyerangan terhadapnya dengan menyiapkan pasukan khusus, sekaligus juga mencari Taeyul yang sudah mengalahkan Hwasam. Sementara itu, Taeyul masih bingung dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya karena tanpa anaknya, hidupnya seakan-akan tak berarti lagi. Meskipun wanita pemilik warung ini sudah menyarankan agar dia menemui anaknya, tapi Taeyul malah ingin pulang saja ke gunung. Di tengah perjalanan, dia menemukan ramai-ramai orang yang sedang menyaksikan seorang ibu dan anaknya yang bunuh diri gara-gara tak kuasa mendengar omongan tetangga yang mengatakan bahwa mereka adalah pelacur karena mereka berdua baru saja dibebaskan sebagai budak orang-orang Sing. Jelas saja namanya juga budak, sudah pasti dimantap-mantap berkali-kali. Melihat hal itu, Taeyul sedikit teringat tentang anaknya. Namun tetap saja dia melanjutkan perjalanannya. Dan saat dia sampai di tengah hutan, tiba-tiba ada beberapa orang yang tiba-tiba menyerangnya hingga terjadilah pertarungan. Dengan mudah dan cepat, Taeyul mengalahkan mereka. Setelah itu, barulah Taeyul sadar bahwa mungkin saja anaknya juga akan dijadikan budak. Akhirnya, dia pun bergegas menuju pos perdagangan untuk mencari Teoka, anaknya. Dan benar saja, malam harinya, sesuai kesepakatan dengan orang-orang Sing yang akan mengambil anak-anak gadis pejabat untuk dijadikan budak, Lee Mukyo sudah mempersiapkan Teoka untuk menggantikan anaknya sendiri. Ternyata setelah Lee Mukyo keluar, pasukan Guru Tai tiba-tiba datang untuk melakukan pembantaian di kediaman Lee Mukyo ini tanpa sepengetahuannya. Hal itu gara-gara Guru Tai mengetahui surat permohonan Lee Mukyo kepada raja agar menghancurkan para penjajah yang tak lain adalah orang-orang dinasti Sing.
Satu persatu pelayan Lee Muk-yo dibunuh tanpa ampun, dan tibalah Guru Tai akan membunuh anak Lee Muk-yo, di mana saat itu yang dituju adalah Tayoka. Namun salah satu anak buahnya mengenali Tayoka karena sebelumnya dia diketapel olehnya sebelum akhirnya ayahnya datang. Nah, akhirnya Guru Tai tahu bahwa Lee Muk-yo ini orangnya licik, menjadikan orang lain sebagai tumbal demi menyelamatkan anaknya sendiri. Tak lama kemudian Sung Ho datang, tapi bukan untuk menyelamatkan keluarga Lee karena dia sudah tahu kelicikan apa yang sudah dilakukan olehnya, yaitu melakukan sesuatu atas nama bangsa dan negara padahal hanya untuk kepentingan pribadi. Parah. Sementara itu, tak jauh dari kediaman Lee Muk-yo, pasukan Guru Tai juga sudah membantai tempat pos perdagangan untuk mencari Taeyul dalam rangka membalas dendam atas kejadian sebelumnya. Dan saat itulah muncul Taeyul dengan serangan langsungnya kepada Hwasam. Dan akhirnya dia menebas Hwasam tanpa ampun hingga pergi ke alam lain. Di sini Taeyul marah kepada wanita pemilik pos perdagangan ini yang telah membawa anaknya yang gak tahu apa-apa bahwa ternyata dia akan dijadikan budak. Wanita ini sebenarnya juga nggak tahu kalau Lee Muk-yo akan menjadikannya budak. Kemudian Taeyul diajak untuk pergi ke kediaman Lee Muk-yo. Tapi saat sudah sampai di sana, yang ada hanyalah kumpulan para pelayan keluarga Lee yang sudah tewas mengenaskan. Guru Tai ternyata sudah membawa Tayoka. Dan dari penjelasan wanita ini, akhirnya Taeyul tahu bahwa yang menginginkan anaknya untuk dijadikan anak angkat adalah Lee Muk-yo, orang paling depan yang dulu menggulingkan Raja Gwanghwae. Setelah itu, Taeyul menuju tempat berkumpulnya para pendekar pedang Joseon yang merupakan antek-antek Guru Tai, karena dia yakin mereka tahu keberadaan Guru Tai yang telah membawa anaknya. Dengan tanpa ampun, Taeyul membantai para pendekar itu. Terakhir, tersisa satu orang yang memberitahunya bahwa dia ternyata juga menculik wanita pemilik warung untuk dijadikan budak, karena saat mereka mencari Taeyul, yang mereka temukan malah wanita pemilik warung yang lumayan mantap. Setelah membunuh musuh yang terakhir itu, Taeyul langsung bergegas menuju tempat para budak ditawan yang ternyata berada di perbatasan. Di waktu yang sama, Lee Muk-yo yang gak terima anaknya ditahan juga oleh Guru Tai mencoba memberanikan diri untuk mengadu secara langsung kepada Raja, dan ternyata Guru Tai dan satu orang Sing sudah bersama Raja. Hancurlah hati Lee Muk-yo menerima kenyataan itu. Dan akhirnya Taeyul sampai ke perbatasan. Taeyul menyuruhnya untuk segera membebaskan para budak. Ternyata setelah semuanya dibebaskan, Taeyuk tidak ada di sini karena yang tetap di sini adalah kumpulan wanita-wanita dewasa, sementara daun-daun muda dibawa ke tempat khusus. Yang tersisa dari Tayoka hanyalah lonceng gelang yang pernah dia berikan. Akhirnya Taeyul bergegas menuju tempat orang-orang dinasti Sing. Ternyata mereka mempunyai penjara khusus gadis-gadis muda, segar dan mantap. Sementara itu, Lee Muk-yo mencari cara untuk membebaskan anaknya dari cengkraman Guru Tai. Guru Tai yang mempunyai suara serak-serak basah menambah kesangarannya hingga membuat para gadis yang akan diangkut ke dinasti Sing ketakutan. Habislah mereka semua dibantai dengan tembakan bertubi-tubi. Untungnya Lee Muk-yo langsung kabur menghindari tembakan itu. Tapi dia seorang diri sedang terpojok dan terancam oleh dua anak buah Guru Tai. Tak lama kemudian, Taeyul datang bersama salah seorang penjaga para budak sebagai petunjuk jalannya, yang langsung terkena pentalan senjata hingga langsung tewas. Dan pertarungan pun terjadi 2 lawan 1. Para prajurit Sing yang sedang bersantuy-santuy langsung bergerak saat mendengar suara desingan pedang. Kemudian mereka mulai menggunakan senapan mereka untuk menembak Taeyul meski ada salah satu anggota Sing yang bersama Taeyul, hingga akhirnya dia dijadikan tameng oleh Taeyul sekaligus langsung menyerang mereka semua dengan cepat. Saat Taeyul akan menyarungkan pedangnya, ternyata datang lagi pasukan khusus berpakaian ala-ala ninja.
Mau nggak mau, Taeyul harus bertarung lagi melawan mereka meski penglihatannya semakin kabur. Akhirnya prajurit musuh sebanyak itu dikalahkan semua oleh Taeyul hingga membuat salah satu dari 3 Algojo yang masih tersisa kabur dari sana. Kemudian Lee Mukyo ternyata baru menyadari bahwa Taeyul ini adalah prajurit yang dulu melindungi Raja Gwanghei saat terjadi kudeta. Dia berlutut di hadapan Taeyul agar dia menyelamatkan anaknya. Tapi yang Taeyul katakan kepadanya sungguh menggetarkan hatinya. Tidak usah kau pikirkan yang lain, cukup kau lindungi bangsa yang telah kau rubah ini dan betul-betul mengabdikan diri demi bangsa dan negara. Tak lama setelah Taeyul berjalan dengan sepoyongan dan penglihatan yang semakin kabur, dia akhirnya pingsan gak sadarkan diri. Malam harinya saat dia terbangun dari ketidaksadarannya, ternyata Taeyul sudah berada di pos perdagangan dan matanya sudah diobati oleh wanita pemilik pos perdagangan itu atas perintah dari Lee Mukyo. Meskipun belum sepenuhnya sembuh, tapi sudah cukup mencegah kebutaannya. Setelah itu dia pergi ke tempat penempa pedang untuk mengambil pedang yang akan dia gunakan dengan serius untuk membantai orang-orang Sing dan menyelamatkan anaknya yang akan dibawa ke kapal Huang Bang atau pedagang budak. Di waktu yang sama, yang sangat pedas namun santuy membuat sang anak buah sakit hati hingga dia malah mengarahkan senjatanya ke arah Guru Tai. Tapi dengan cepat ditebas oleh Guru Tai. Hari yang sangat menegangkan. Taeyul akhirnya bertemu dengan Sung Ho setelah sekian lama nggak berjumpa. 2 orang Joseon dengan ideologi yang berbeda. Taeyul hanya ingin menyelamatkan anaknya, sementara Sung Ho berusaha mencegah penderitaan bangsa Joseon menurutnya. Dari kejauhan ada Guru Tai dan pelayan seksinya akan menonton dan menikmati pertarungan 2 pendekar pedang dari Joseon. Dan pertarungan pun dimulai. Meski dengan pandangan terbatas, Taeyul mampu mengalahkan Sung Ho dengan keahlian pedangnya. Kekalahan itu membuat Sung Ho harus dibunuh oleh Guru Tai dengan pedangnya yang ada gelang milik Tayoka di gagangnya. Kemudian Guru Tai mengajak Taeyul untuk berduel di tempat yang lebih nyaman, di mana di sana sudah ada beberapa budak dan prajurit yang membawa Tayoka. Ada juga pemilik pos perdagangan datang untuk melihat pertarungan antara Taeyul dan Guru Tai. Jika Taeyul menang, Guru Tai akan membebaskan anaknya. Dan pertarungan pun dimulai. Awalnya Taeyul dibuat gak berdaya oleh Guru Tai dengan kecepatannya yang luar biasa. Bahkan anaknya ditodong pedang oleh pelayan seksi, diiringi dengan tertawa jahat Guru Tai. Akhirnya Taeyul yang marah mengikat tangannya dengan kain pemberian Raja Gwanghei yang masih dia simpan, dan ronde kedua pun dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Taeyul malah menebas pelayan seksi yang menawan anaknya. Hal itu dia pengecut, tapi nggak apa-apalah, yang penting anaknya selamat. Dan pertarungan pun dilanjut kembali dengan emosi Guru Tai yang memuncak. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Taeyul karena kematian pelayan seksinya membuat Guru Tai kehilangan konsentrasi. Berakhir sudah semua ketegangan ini dengan tewasnya Guru Tai. Penglihatan Taeyul semakin lama semakin menghilang, tapi dia bersyukur masih bisa bertemu dengan anak tercintanya. Satu-satunya alasan yang membuatnya bertahan hidup di dunia ini hingga saat ini.
Kematian kepala Huang Bang yang tak lain adalah Guru Tai dan banyak lagi prajurit Sing yang lain membuat para budak dilepaskan dan sebagian sisa orang-orang Sing pergi dari Joseon. Taeyul akhirnya bisa hidup dengan tenang kembali bersama Taeyoka, anak tercintanya, tanpa ada lagi gangguan yang mengancam kehidupan mereka. Meski Taeyul harus kehilangan penglihatannya, karena kebahagiaannya adalah bersama anak tercintanya sampai ajal menjemput. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia channel ini. Dan jika kalian menemukan narasi dan pelafalan nama yang salah, bisa kasih koreksinya dong di kolom komentar, terutama kalian para pencinta film Korea. Alur sejarah dalam film ini berdasarkan kisah nyata loh ya, cuman beberapa karakter saja yang fiktif sebagai penunjang alur cerita filmnya. Sama seperti Rurouni Kenshin yang sebelumnya saya bahas, alur sejarahnya nyata tapi dengan tambahan beberapa karakter fiktif. Yes, semoga terhibur dengan semua konten di channel ini, khususnya untuk video kali ini. Jangan bosan-bosan dengan channel ini ya, dan sampai jumpa di ulasan film menarik lainnya.